Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai dicaploknya warga negara Indonesia diberikan KTP oleh Malaysia di perbatasan Nunukan, dan tadi sudah bersama dengan Bapak Menteri Marwan Jafar. Bersama sekarang saya di studio ada pengamat hubungan internasional Bapak Teguh Reza Syah. Selamat pagi Pak, selamat datang. Tadi kita Menteri terlebih dahulu karena setelah ini beliau ada rapat penting yang tidak bisa ditinggal. Tapi kita sudah mendengarkan keterangan dari Bapak Menteri ya. Tanggapan Anda dulu sejauh ini? Pertama saya harus mengakui pemerintahan jujur, mengakuin apa adanya. Kemudian mereka sudah memiliki juga strategic planning ya, misalnya transmigrasi salah satu, pembangunan infrastruktur, kemudian pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Ini merupakan suatu pengakuan, tapi pada saat yang sama, what next? Selanjutnya adalah ini bukan masalah Bapak Menteri Marwan saja, ini merupakan suatu masalah nasional, sehingga menurut hemat saya pimpinan nasional harus menambah satu konsentrasi lagi. Bukan hanya pembangunan maritim, tapi juga pembangunan perbatasan. Otomatis pembangunan perbatasan kita berbicara soal prosperity dan security. Jadi juga pembangunan perbatasan berarti juga keamanan di perbatasan. Keamanan di perbatasan. Nah, kita berbicara mengenai keadaan di sana. Apakah ini merupakan modus yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk mencaplok atau bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya melihat statement-statement pemerintah Malaysia, mereka tidak ada kecenderungan seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara administrasi, siapapun pemerintah akan melakukan pendataan. Siapa saja penduduk asli, siapa saja penduduk pendatang. Itu adalah hak prerogatif Malaysia untuk melakukan pendataan. Dan bagi orang-orang kita yang sudah beranak pinak di sana dan statusnya masih nggak jelas, merah putih atau lambang Melayu, mereka memberikan sebuah status kan, namanya statusnya bukan warga negara, tapi permanent resident. Itu sama dengan status yang ada di negara Commonwealth yang lain. Ini adalah status transisi. Jadi kalaupun nanti terjadi perpindahan dari status permanent resident kepada citizenship karena lewat misalnya usia sudah lewat 18, kemudian mereka dianggap sudah memenuhi kriteria profesionalisme oleh Malaysia, ini adalah perpindahan karena mau sendiri kan. Kalau sudah pindah mau sendiri, posisi kita agak lemah. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah hal ini jangan sampai terjadi. Tadi Menteri Marwan sudah mengatakan akan melakukan pembangunan. Oke, tapi mohon kita memiliki blueprint pembangunan kewilayahan seperti apa yang hendaknya kita punyai. Misalnya Malaysia, dia punya suatu desain yang luar biasa. Misalnya kalau kita berada di Kuala Lumpur dan kita akan bergerak ke wilayah Kedah, negara bagian Kedah, yang berbatasan dengan Thailand, maka kita akan melihat jalan raya sepanjang 500 km, itu tol lurus. Terowongan ditembus, gunung ditembus jadi terowongan, dan jalan tol itu tidak pernah diperbaiki. Jadi sekali mereka membangun itu 10 tahun itu jalan itu aman. Itu satu. Dan yang kedua, fasilitas umum, fasilitas sosial di perbatasan. Saya punya pengalaman tinggal di daerah namanya itu Sungai Petani di perbatasan Malaysia dan Thailand ya. Itu standar kehidupan masyarakat Malaysia itu lebih baik daripada standar kehidupan masyarakat Thailand di perbatasan yang sana. Walaupun jaraknya ya taksi keluar masuk ya. Anehnya adalah penempatan orang-orang pimpinan di wilayah perbatasan itu kualitasnya sama dengan pimpinan di Kuala Lumpur. Kalau kita kan biasanya orang-orang pintar kita taruh di pusat semua. Taruh di pusat semua. Dan kalaupun mau di daerah itu pun harus dengan setengah bujukan kan, misalnya PPL, kemudian dokter yang wajib kerja. Mereka enggak gitu. Kualitas pegawai negeri sipil di Malaysia, di Kuala Lumpur dan di Kedah itu sama, Pak. Yang berbeda mungkin level tanggung jawab ya. Mereka berbicara bahasa Melayu, berbicara bahasa Inggris, bisa komunikasi elektronik, pengambilan keputusan cepat. Dan mereka terbiasa dan prinsip-prinsip manajemen modern. Itu satu. Kampus juga sama. Saya perhatikan kualifikasi dosen-dosen di Universiti Utara Malaysia dengan Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Universiti Malaya, yang maunya sama. Kemudian sistem pendataan orang juga sama. Sama. Jadi orang-orang begitu kita datang ke misalnya ke negara bagian Kedah, itu ada di bandara ya, itu data itu terkoneksi ke pusat. Jadi begitu ada pergerakan orang-orang asing dari Kedah masuk ke Malaysia, itu polisi Kuala Lumpur udah tahu. Langsung terdeteksi. Jadi boleh dibilang secara garis besar dari pusat yang ada di Malaysia dengan daerah perbatasan Malaysia dengan negara lain itu semua pembangunannya sama, sumber daya manusia sama, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang menyebabkan pemerataan sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan. Betul.
Mungkin satu hal yang harus dicontoh oleh Indonesia sendiri. Nah, berkaitan dengan Pak Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, kita tahu BNPB, sebetulnya tugasnya sendiri seperti apa sih? Tugasnya itu ada di dalam visi dan misi dia ya. Tapi bagaimanapun juga yang kita perlukan itu bisakah kita bersikap konsisten? Konsisten. Misalnya begini. Tadi Pak Menteri Marwan mengakui ini masalah-masalah lama kan, yang sudah puluhan tahun. Oke, kenapa nggak kita jadikan ini suatu pengakuan bersama? Oke, masalah bersamanya itu di mana? Di garis batas wilayah misalnya. Kita jangan tanggung-tanggung begitu. Kita buka arsip Belanda, arsip pemerintahan kolonial. Jangan kita masuk ke arsip pendirian Provinsi Kalimantan, pecahnya Kalimantan Timur menjadi Kalimantan Utara. Ya. Kita harus mundur ke 100 tahun silam. Bagaimana pemerintah Belanda melakukan pemetaan. Kartografer Belanda itu luar biasa. Mereka menjelajah laut, sungai, parit, danau, gunung. Jadi kalau Menteri Marwan mengatakan ada masalah dengan transportasi yang jalan, beliau menggunakan kata kunci jalan setapak. Kemudian jalur sungai. Kita harus cek apakah jalan setapak dan jalur sungai ini terjadi karena perubahan alam atau sudah dari dulu. Kalau terjadi karena perubahan alam, oke, sungai semakin lebar, sungai makin nyempit, sungai makin mereng kiri kanan. Oke, tapi kita ambil peta yang ada di Leiden, yang ada di lembaga namanya KITLV, Leiden University Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Itu masih ada, Pak. Peta-peta semacam itu. Kita jadikan rujukan aja. Kalau Malaysia merasa punya peta silakan. Pakai peta rujukan dari Inggris. Cuman syaratnya kalau terjadi perbedaan konsepsi perbatasan, kita nggak usah bawa ke International Court of Justice. Karena para hakim di ICJ tersebut, itu pendidikannya Inggris. Mereka satu alma mater dengan hakim-hakim Malaysia. Kita cegah terjadinya keberpihakan. Kita konsisten sajalah gunakan jalur head to head. Anda punya peta, saya punya peta. Kemudian kalaupun ada masalah kita selesaikan secara bilateral. Kalau sulit juga selesaikan secara annual ministerial meeting. Kemudian masing-masing presiden tanggung jawab. Kita harus strict sekarang. Selain konsistensi pembangunan ya, juga konsistensi kendali. Mengapa hal ini terjadi? Ya terus terang, kita harus akui kok, semakin jauh dari pusat kota pembangunan makin lemes. Otomatis pengawasan makin lemes. Kita lihat juga bagaimana struktur ekonomi di wilayah perbatasan. Kita harus akui. Mereka hidup di perbatasan, mau jualan. Kalau mereka lari ke kota kecamatan itu berjam-jam, jauh. Dan sistem pendinginan itu kita belum ada. Jadi barang-barang pada saat dibawa ke kota kecamatan, itu sudah layu duluan. Jadi saripati makanan itu sudah hilang. Akan lebih aman tinggal nerobos perbatasan, baik melalui jalur resmi ataupun lewat jalan tikus, barang cepat sampai, langsung terjadi transaksi. Dan memang harus diakui, data kependudukan yang berada di pemerintahan Malaysia itu lebih baik daripada data kependudukan di kita. Terakhir kita menggunakan sistem iKTP kan punya masalah mengenai penyimpanan, masalah mengenai akurasi pendataan. Di Malaysia enggak. Seorang wanita itu mulai terdata pada saat dia mulai hamil. Hamil berarti sang jabang bayi itu sudah terdaftar. Kadang-kadang sang ibu itu mau kemana? Mau ke dokter puskesmas sekian kilometer, dokter belum tentu ada, suster belum tentu ada, ronsen belum tentu ada, stetoskop barangkali sudah lama. Tapi kalau Malaysia itu selalu siap. Selalu siap, karena pembangunannya juga merata dari pusat ke daerah perbatasan. Seperti itu yang harus kita coba tiru ya dan perbaiki. Baik, kita tahan dulu untuk segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.